Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Edu Kreasi dan di tengah-tengah kita telah hadir seorang tamu yang luar biasa dengan Bapak Hasto dari Tarakan. Kita simak profil beliau. Bapak FX Hasto Budi Santoso, pegiat literasi dari SMP Negeri 2 Tarakan, Kalimantan Utara. Lahir di Klaten 15 Desember 1972, Perumahan Gria Persemayan Blok E nomor 26 Kelurahan Karangharapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram 1996, Pendidikan Bahasa Inggris PPS Universitas Negeri Malang 2005. Pengalaman kerja TK SD Aletia Mataram 1996, SD Negeri 11 Tarakan 98 sampai dengan 2002, SMP Negeri 1 Tarakan 2006-2009, SMP Negeri 2 Tarakan 1997 sampai dengan saat ini. Akademi Bahasa Asing Tarakan Abata 2005 hingga 2016 dan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UBT 2005 sampai dengan 2011. Kegiatan forum profesional yang pernah diikuti diantaranya Contextual Teaching and Learning University of Washington 2001, Primary Education Curriculum, Central China National University Wuhan 2010, STEM University of Queensland 2019. Dan prestasi yang pernah diraih sebagai juara 2 Olimpiade Guru Bahasa Inggris tingkat nasional 2018, finalis nasional guru berprestasi tingkat nasional 2019, juara 3 Lomba Cipta Puisi 2019, juara 1 Lomba Cipta Puisi 2020, ranking 28 nasional Lomba Cipta Puisi 2019, ranking 27 nasional Lomba Cipta Puisi 2020, dan juara 2 Lomba Cipta Cerpen dalam rangka Hari Pres Nasional tingkat Kota Tarakan 2020. Beberapa penghargaan yang pernah diraih berikut dari PGRI sebagai guru berprestasi dan aktif dalam kegiatan literasi di sekolah, mendampingi kelas menulis guru Kalimantan Utara, beranggotakan guru-guru di Kalimantan Utara dari SD hingga SMA, SMK. Dan berikut adalah karya cipta antologi yang telah dibukukan ber-ISBN. Penyerahan buku kepada Gubernur Kaltara, menerima piala juara 2 Lomba Cipta Cerpen tingkat kota, dan mendampingi penyiar Hasan Asfahani dalam kemah literasi Kaltara. Halo Bapak, luar biasa nih kegiatannya. Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Suryanti juga demikian di Bandung. Alhamdulillah nih, luar biasa sekali kegiatannya, menginspirasi ya Pak ya, dari berbagai, saya bacanya juga nih, wah keren banget nih. Terutama ini nih Pak nih, pelatihan-pelatihan yang sampai bisa ke mancanegara nih, bisa cerita sedikit nih Pak? Ya, kebetulan sudah 3 kali mengikuti kegiatan pelatihan luar negeri. Yang pertama itu di University of Washington pada tahun 2001, itu programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didanai oleh Asian Development Bank waktu itu,
untuk belajar tentang contextual teaching and learning. Jadi sebelum berlakunya kurikulum berbasis kompetensi waktu itu, guru-guru yang terseleksi dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dikirim untuk belajar CTL di Amerika. Mereka pulang kemudian menjadi salah satu narasumber dalam menulis buku KPK waktu itu. Dijadikan juga model dalam video pembelajaran. Kalau Ibu pernah ikut pelatihan tahun-tahun 2002-2001, saya memerankan 2 dari unsur CTL, bagian learning community sama inquiry kalau tidak salah itu. Jadi videonya diedarkan oleh kementerian untuk dibahas dalam pelatihan-pelatihan di Indonesia tahun-tahun itu, saat itu. Ya, dari ketiga kegiatan ini mana yang paling berkesan nih, Pak? Kalau ditanya mana yang paling berkesan, pasti yang pertama ya. Yang Karena pertama. saya kan kuliah di bahasa Inggris juga, terus tinggalnya di Lombok, kuliahnya juga di Lombok. Kerjaan saya selain kuliah jadi pemandu wisata. Udah terbiasa dengan para bule-bule, cuma nggak pernah pergi ke negara mereka. Kesempatan ke Amerika ya, aduh seneng ya Mbak. Senang sekali ya sepertinya bisa. Ya, apa yang bisa diambil nih Pak dari kegiatan di Washington ini? Karena waktu itu fokusnya tentang contextual teaching and learning, ya kita mengadopsi 7 unsur dari CTL waktu itu. Nah, 7 unsur itulah yang dimasukkan ke dalam bahan-bahan pelatihan, kemudian diharapkan diterapkan oleh guru-guru dalam mengajar, utamanya bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya yang dimaui itu karena yang diikutkan ke sana juga bukan hanya bahasa Inggris, untuk semua mata pelajaran sih. Sempat booming gitu kan, CTL, KBK, kemudian jadi kurikulum 2013. Ya. Itu booming dan juga menjadi polemik ya Pak ya? Karena kalau dulu tuh perasaan kan ada 2 pemilihan kan, boleh menggunakan CTL, boleh juga menggunakan yang lain ya Pak ya, yang kurikulum lain. Untuk akhir-akhir ini dalam penerapan kurikulum 2013 nampaknya akan kembali ke sana, karena memang contextual teaching and learning itu apa istilahnya, living curriculum ya, sepanjang hayat memang harus diterapkan. Betul. How can we learn something if we do not learn the context of the material? Paling tidak seperti itulah. Semua hal harus dihubungkan dengan konteksnya. Belajar matematika juga kalau tanpa konteks kan sia-sia. Betul. Kayak saya ini dulu SMA-nya jurusan fisika, pelajaran matematika 8 jam seminggu. Tapi nggak ada yang tertinggal, hanya bahasa Inggris yang tertinggal. Kenapa waktu belajar matematika nggak pernah dijelaskan ini manfaatnya apa, ini dalam dunia nyata apa, diferensial, integral misalnya. Waktu itu nggak ditunjukin untuk apa belajar itu, sehingga hilang dari otak. Tapi kalau bahasa Inggris kebetulan saya menemukan konteksnya, menemukan passionnya, karena Lombok itu daerah pariwisata ya. Itu dari semua pelajaran itu yang paling maju buat saya, yang jadi milik saya gitu. Nah, untuk kegiatan di primary education di Wuhan ini apa nih Pak nih yang bisa dibagikan nih informasinya? Ya, 2010 itu di Indonesia juga sedang mempermasalahkan kalau setiap pelatihan-pelatihan itu masalah kita di Indonesia itu kelasnya terlalu besar, sehingga muncul akhirnya kebijakan satu kelas hanya 32. Pada saat saya ke sana itu mewakili perguruan tinggi sebagai dosen di Universitas Borneo, mengajukan proposal juga, kemudian dibiayai oleh Dirjen Dikti untuk belajar bagaimana sih kurikulumnya pendidikan dasar di Cina itu. Ternyata di sana dengan murid yang 50, murid yang 60, kita lihat sendiri kan kualitas pendidikan mereka. Lebih teknologi, ekonomi, nomor 2 di dunia gitu kan. Kenapa mereka nggak masalah dengan kelas besar, sedangkan kita guru-guru alasannya kelas besar, padahal muridnya cuma 40 gitu kan. Ternyata di sana memang negara yang memfasilitasi semuanya. Jadi anak-anak itu ditaruh di asrama, dari pagi sampai sore itu termuat terjadwal. Pagi sudah latihan senam, kayak tai chi begitu, menyanyikan lagu kebangsaan. Doktrinnya sangat ketat, sehingga hanya satu pikiran gitu. Komitmen disiplin ditegakkan sepertinya ya Pak ya. Iya, benar sekali disiplin. Jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain.
hanya weekend aja mereka bisa, kalau mau bisa kembali ke keluarga, ketemu orang tua. Selebihnya udah hidup mandiri, mulai dari SD Ya, udah jadi diajak hidup kemandirian mandiri. diutamakan ya, akhirnya bisa Bener. Di dari Indonesia kecil yang sudah bisa bisa kayak gitu, mandiri. iya di Indonesia yang bisa kayak gitu kan sekolah-sekolah khusus, misalnya di pesantren, misalnya di biara, di ya sekolah-sekolah khusus lah yang bisa menyediakan asrama. Kalau sekolah negeri mau diterapkan, maaf, duitnya nggak ada kayaknya, sehingga nggak diterapkan. Nah, ini menarik nih pada saat kita berbicara di yang ketiga nih ya, yang STEM nih Pak. Ini bagaimana nih STEM di sana nih? Ya, STEM ini bisa ikut STEM juga melalui seleksi. Di sisi lain juga bisa dianggap sebagai sebuah hadiah ya, karena proses programnya 2019 peserta yang ikut itu rata-rata finalis-finalis lomba inovasi belajar, lomba guru teladan, guru berprestasi, kemudian lomba-lomba olimpiade gitu. Jadi sebagian besar sudah saling kenal. Di Queensland kita menyadari bahwa STEM itu isunya tidak seperti yang seringkali dipahami oleh guru-guru kita atau kita semua. Oh itu STEM itu sains, Milik orang teknologi, IPA ya. engineering, matematik, ya miliknya orang IPA. Ya STEM, betul. enggak. Iya, di sana disadarkan bahwa STEM buat semuanya. Dipraktekkan di dalam dunia nyata sama dengan kontekstual, ya digunakan dalam dunia nyata. Apa yang ada di kelas dihubungkan dengan di masyarakat. Jadi kalau anak belajar sesuatu, dia harus tahu, oh ini manfaatnya untuk ini. Secara kontekstual begitu, Berarti lalu kembali ke kontekstual kembali ya Pak ya? ya ada hubungannya antara kontekstual dengan STEM itu. Kalau Kehidupan STEM kan intinya menggabungkan beberapa lintas kurikulum, lintas lintas kurikulum, pelajaran. betul. Ya, betul. Nah, dilihat dari kegiatan Bapak ini luar biasa, hingga bisa mendapat prestasi yang sangat luar biasa. Di awal ya, pastinya ini perjuangannya juga kan tidak sedikit ya Pak ya. Bisa berbagi nih, berbagi semangatnya nih seperti apa nih Pak? Yang pertama juara Olimpiade itu saya sebenarnya tidak terlalu berminat ikut waktu itu karena saya merasa umur saya udah 48 tahun. Paling teman-teman yang ikut saya itu guru-guru muda 38, 40-an gitu kan. Tapi saya bicarakan di MGMP, siapa yang mau ikut? Nggak ada yang mau ikut. Terus ya udahlah kalau nggak ikut dia saya wakilin gitu. Kebetulan apa namanya materi tesnya yang tahun 2018 itu tentang analisis wacana, discourse analysis. Nah, saya itu ngajar discourse analysis 5 tahunan. Ya udah Jadi, ini ya dilahap. iya, tes tulisnya ya habis saya makan. Kalau apa namanya inovasi-inovasinya kan bisa aja yang lebih mudah, lebih ini lebih bagus. Tapi kalau tes tulisnya udah anu saya. Memang itu mata kuliah yang saya ajarkan waktu itu. Sehingga nggak heran kalau bisa lolos di situ. Bapak berarti selain di guru juga dosen ya? Iya, saya sepulang S2 itu diminta oleh Yayasan Pinekindi untuk mengajar di Universitas Borneo, Fakultas FKIP, program studi bahasa Inggris. Saya malah menjadi pejabat struktural di situ sebagai ketua program studi selama 5 tahun. Lebih enak mana nih Pak? Dari guru menuju ke dosen, berarti kan berbagi perannya luar biasa ya? Ya, saat itu memang jam hari-hari saya tuh habis di luar. Jam 6:30 sudah jalan, pulang dari sekolah langsung ke kampus yang FKIP, nanti malam masih ngajar lagi di Abata. Praktis pertemuan saya dengan anak dan istri saya itu hanya setelah jam 10 malam sampai pagi jam Berbagi 5. waktunya harus Ya, betul-betul ya Pak ya, manajemen waktu. Manajemen waktunya di situ. Agak memang dia. Ada yang harus dikorbankan. Betul. Ketika kita memilih untuk sibuk itu. Tapi yang utama kan lebih ke kualitas akhirnya ya. Iya benar, sebentar tapi berkualitas. Ya. Bisa cerita sedikit nih tentang dari hal-hal yang memang sudah didapat ya dari prestasi yang ini kan tentunya memang harus bisa bermanfaat gitu ya Pak ya dari apa yang telah dihasilkan. Sehingga di sini dilihat nih kegiatannya lebih mengarah ke kegiatan literasi ya Pak ya. Iya.
Kegiatan literasi ini sebenarnya udah passion saya dari SMA, cuman karena waktu itu media untuk aktualisasi diri itu sangat terbatas. Kita misalnya sebagai seorang penulis mau menerbitin buku itu susahnya minta ampun. Lalu menerbitkan artikel-artikel itu ya sekali dua kali lah tembus. Dulu pernah waktu SMA tembus di majalah Dialog tuh, penerbitan Universitas Sanata Dharma, kemudian Mulai kelas majalah berapa Hello. itu Pak SMA-nya? SMA kelas 1 saya udah, karena SMP-nya nilai saya bahasa Inggris paling tinggi kan Oh, dari luar semua mata biasa. pelajaran. Sehingga pas SMA saya udah berani nulis. Hmm, Kirim ke majalah bahasa Inggris Dialog, majalah bahasa Inggris Hello itu. Beberapa kali dapat kamus, dapat jam, dapat honor pernah. Tapi yang literasinya berkembang setelah ini menyadari bahwa oh ternyata teman-teman di Taman Bacaan Masyarakat itu bisa menerima tulisan-tulisan saya, sehingga saya berpikir oke lah kalau gitu saya membuat komunitas supaya bukan saya aja yang maju tapi teman-teman yang lain ikut maju bersama. Maka jadilah betul. itu kelas menulis guru Kalimantan Utara. Ini berapa orang nih Pak anggotanya nih? Soalnya dari SD Kalau sampai SMK, SMA ya. ya kalau KMGKA ini anggota sekitar 200-an lebih sekarang ini. Kan tidak Hmm, semua orang juga mereka harus mendaftarkan diri, kemudian ada kewajiban-kewajiban misalnya apa namanya iuran dan sebagainya harus wajib menulis. Yang pasti dari sekian ratus anggota itu sekitar seratusan sudah menerbitkan buku entah secara bersama entah mandiri, dan jenjang karir mereka dari bergabung di kelas menulis ini mengalami peningkatan karena beberapa waktu lalu saya juga melakukan survei untuk Kalimantan Utara. Hasilnya itu banyak guru mulai dari yang agak baru sampai yang senior itu mentoknya di 4A sama 3D. Kalau hmm, 4A itu pasti guru tua yang kena pijakan lama, sudah sempat dapat 4A, karena nggak punya kemampuan untuk membuat karya tulis sehingga 10 tahun di 4A, 15 tahun di 4A, dari betul. tahun 2000 sudah 4A. Yang lebih muda dia mentok di 3D, karena peraturan baru 2013 kan, Ya, Permendiknas betul. ya 35 2010 sama Permenekpan 16 2009 kan. Mereka Hmm, kena aturan itu mulai tahun 2013 sehingga 2013 sampai 2021 yang udah mentok di 3D sedikit yang bisa maju. Nah, dengan betul. bergabung di sini mereka sekarang udah banyak Tergiring ada ya Pak ya. ya sudah mendapatkan manfaatnya lah. Ada Hmm. yang sudah naik ke 4A, ada yang ke 4B gitu. Ini ceritanya gimana nih bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya, antologi dari berbagai jenis ya ini. Dan berbagai Ya, provinsi juga ya Pak ya. iya, ada itu buku yang nomor nomor yang ini kumpulan kisah sukses guru berprestasi itu dibuat setelah ikut kegiatan guru berprestasi. Saya menginisiasi teman-teman, ayo Oh ini yang kita buat 2019 ya Pak ya? ya, ayo kita tulis kisah kita bisa sampai ke sini. Akhirnya dari 34 provinsi 24 yang ngirim dan jadilah buku kumpulan kisah guru sampai berprestasi. Isinya kisah-kisah mereka bisa sampai ke nasional gitu. Ada yang lucu-lucu, Hmm. ada yang berat-berat perjuangannya gitu. Pastinya Ini seru-seru di ya ceritanya. uh, uh, ini di seluruh Indonesia ada yang memiliki, cuman ya nggak rata karena nggak dijual di toko buku kan, Betul. hanya diedarkan oleh sesama teman gitu. Bapak berarti di sini sebagai editor juga, penulis juga, kan double-double gitu Ya, gimana? saya yang menginisiasi, terus saya yang mengedit, artinya semua teman-teman itu ngirim naskah ke saya, terus saya Hmm. gabungkan dalam bentuk buku, saya yang mencari penerbit, setelah terbit diedarkan ke teman-teman. Begitu prosesnya. Hmm. Sama dengan buku-buku yang lain itu. Iya. Sebagai ketua KMGKA, naskah-naskah itu dikumpulkan dalam email, kemudian saya unduh, saya jadikan satu dalam bentuk buku, saya beri komentar, saya resensi, kemudian untuk sambutan saya carikan misalnya, oh harus menghubungi kepala dinas, saya yang menghadap kepala dinas, lalu membuat naskahnya, setelah semua lengkap, terbit, jadilah sekian banyak itu akhirnya. Proses editingnya berapa kali nih guru-guru nih? Apa misalnya satu kali kirim langsung lolos gitu istilahnya gimana? Oh, prosesnya kan kalau buku puisi itu kan kita mempunyai grup secara daring ya di WA ya. Hmm. Jadi teman-teman itu ngunggah di grup WA kelas menulis guru Kalimantan Utara, terus nanti sekian ratus anggota tuh
ngomentari, oh ini bagus sekali, oh ini salah, ini ada tipenya begini. Sehingga ketika mereka kirim ke saya sebagai editor itu udah hasil perbaikan selama Hasil proses dari review teman-teman juga ya. iya udah diunggah, dia komentari sana sini. Yang ke saya kerjanya nggak terlalu berat, tinggal menata ulang Betul. dalam bentuk dummy bukunya aja. Sepertinya grupnya bakal seru itu ya Pak ya, jadi saling mengomentari karya-karya rekan-rekannya sendiri ya. Iya, seru. Malah saya udah mau melebarkan sayap, ada grup yang lebih kecil lagi. Sekarang saya mementori SMP 7, SMP 3, SMP 6, SMP 12, sama SMP 2 sendiri. Jadi sudah ada 5 SMP yang sekarang saya mentori. Yang udah menghasilkan SMP 2, SMP 7 udah 2 buku terbit. Yang SMP 3 ini sedang proses editing, SMP 6 baru berdiri 2 bulan yang lalu, SMP 12 6 bulan yang lalu berdiri, sekarang udah ada yang siap naskahnya. Nah ini lagi menyerahkan buku nih ya ke Pak Gubernur ya. Ini buku-buku Iya. antologi juga atau karya sendiri? Kebetulan dari sekitar 23 judul itu belum ada yang karya saya sendiri. Saya posisinya sebagai penulis dan editor, jadi antologi bentuknya. Antologi cerpen, antologi puisi, kisah sukses, dan sebagainya. Posisi saya editor dan penulis. Iya. Dan memang dilihat dari karyanya, berarti Bapak lebih ke karya inovatif ya Pak ya? Ya, ini memang bagian karya inovatif. Yang karya-karya ilmiah tidak disampaikan di dalam novel ini. Nah, bisa sharing sedikit nih Pak nih tentang kegiatan Kemah Literasi Kaltara ini. Oh ya, Kemah Literasi Kaltara itu diselenggarakan oleh Forum Guru Tapal Batas sesama komunitas yang ada di Kalimantan Utara. Kebetulan FGTB itu yang mendapatkan hibah oleh pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan Kemah Literasi. Pembicaranya waktu itu dari nasional, ini Pak Hasan Afahani ini orang Banjar, posisi di Jakarta, pekerjaannya sastrawan, penulis, penyair, wartawan. Waktu itu diundang juga Pak dari bidang kebudayaan di kementerian, saya lupa namanya, Mas Jimmy atau Mas Tommy gitu. Terus Pak ini juga stafnya presiden yang sudah berhenti, yang punya ruang guru itu loh. Oh. Mas apa sih namanya? Masih muda. Ya, masih muda. Iya. Sekarang iya. Belva. Ya, Mas Belva. Mas Belva juga hadir di situ. Kita undang ke sini. Terus pegiat-pegiat nasional ada beberapa ibu-ibu itu, saya lupa namanya. Beliau ada di kementerian juga. Ini jadi, pada saat kita bergerak di literasi nih, apa yang menjadi kendala untuk literasi di kita nih Pak? Nampaknya cara pandang terhadap aktualisasi literasi itu yang mesti diluruskan. Selama ini menurut pengamatan saya, terutama ya di sekolah-sekolah di sinilah, jadi gerakan literasi sekolah itu hanya terbatas pada memasang pojok baca di kelas, kemudian ada program membaca 15 menit, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan konsep literasi itu mestinya dia bisa memperoleh informasi, tapi informasi itu harus dituangkan kembali dalam bentuk aktualisasi diri, entah dalam bentuk coretan, vignette, karya sastra, dan sebagainya. Nah, itu yang menyemangati saya atau yang menginspirasi saya, sehingga ada juga di antara buku-buku itu yang terbitnya bersama murid-murid itu, yang sketsa kepahlawanan itu separuhnya murid, separuhnya guru. Yang angin multidimensi itu separuhnya murid, separuhnya guru. Nah, anak-anak yang sudah masuk di situ, bukunya terbit, kemudian menginspirasi anak-anak yang lain untuk berani berkarya juga. Ya. Nah, untuk menggiring anak-anak bisa menulis ya, karena anak-anak juga sama ya Pak ya, itu susah sekali untuk menulis ya. Gimana nih Pak tips and triknya? Salah satu yang kami lakukan di sekolah, yang sudah menghasilkan buku, kita lakukan bedah buku. Nah, bedah bukunya itu secara sederhana. Jadi pada kegiatan 15 menit sebelum pelajaran itu duduk di lapangan, kemudian guru dan murid, kalau puisi yang membaca puisi, kemudian disampaikan artinya. Kalau cerpen foto yang tadi di awal ya Pak ya? Ya, disampaikan sinopsisnya kalau cerpen.
Mhm. Terus dengan cara itu yang lain-lain itu jadi kepingin, akhirnya Tergerak terbentuklah ya. ya di sekolah saya ada 2 grup, yang satunya grup penyair sama grup cerpen. Yang sekarang jalan yang grup penyair. Itu untuk tetap sustain itu dengan ada program lanjutan atau bagaimana, Pak? Yang kami lakukan sih simpel aja. Jadi setiap hari itu harus ada yang selalu setia menyapa paling enggak. Selamat pagi, Hmm. gimana hari ini? Ada kisah apa yang penting nih? Coba diunggah puisinya hari ini. Setiap ada vakum kita begitu. Nanti ada satu kita komentari, yang lain ikut nimbrung. Akhirnya yang lain ikut mengunggah. Jadi satu hari itu kadang-kadang sampai 8 puisi juga dari 8 Hmm. guru itu. Nah, bentuk publikasinya salah satunya dimuat di situs sekolah di SMP Negeri 2 Tarakan, SCHID. Di sana puisi-puisi teman-teman Di tiap hari website ya. dimuat satu-satu. Ya, dimuat satu-satu. Tujuannya hanya untuk menambah motivasi dan Motivasi aktualisasi semangat diri. terjaga ya, Pak ya. Kan dia lihat, puisiku dipajang, fotoku ada, kepercayaan dirinya naik, percayaan diri naik, motivasinya naik, motivasi naik, kompetensinya meningkat. Minimal mau berkarya gitu. Iya. Nah, dengan pandemi ini bagaimana nih, Pak? Masih semangat? Dengan pandemi ini yang kegiatan bersama siswa memang tidak maksimal, tetapi kalau yang kegiatan dengan guru nggak ada masalah. Setiap hari tetap aja ada yang mengunggah di situ. Demikian juga yang kelas menulis itu. Pandemi tetap jalan, tapi yang interaksi dengan siswa, siswa menulis puisi agak jarang karena agak susah sekarang. Tidak ada chemistry antara siswa dengan murid kalau hanya ketemu gini terus itu. Beda ya, Pak Kadang ya. nggak tahu gurunya yang mana gitu kalau yang malas itu. Nah, mungkin bisa memberikan informasi ataupun penguatan ya, Pak ya, dari sisi kita kondisi pandemi saat ini gitu kan. Guru dan siswa yang notabene mereka kan sebetulnya harus bertatap muka itu memang utama ya, namun dengan begini kan ada hal yang memang harus tetap diupayakan gitu, Pak. Bisa diceritakan Pak untuk kegiatan misalnya PJJ ataupun kegiatan lain yang bisa menguatkan bahwa ya ini harus tetap berjalan gitu kan. Ya, PJJ yang bisa membuat ikatan antara guru dengan peserta didik itu paling tidak kegiatan-kegiatan itu harus menghasilkan suatu karya, kemudian karya itu diunggah melalui media sosial atau platform yang lain, sehingga interaksinya nanti tidak terbatas antara guru itu dengan murid satu kelas, tapi murid itu dengan komunitas secara umum. Komentar-komentar mereka akan bisa dilihat begitu. Itu yang kami pandang atau saya pandang sebagai salah satu kiat untuk siswa itu tetap mau berkarya, karena karyanya kita hargai. Keterbatasan yang sangat terasa ketika kita menyelenggarakan PJJ itu memang tidak bisa mengontrol yang pembiasaan, pembudayaan, penguatan-penguatan karakter itu tidak terlalu terkontrol karena ya memang tanpa interaksi, tanpa keteladanan kan kurang. Ya. Nah. Iya betul. Menjadikan tantangan memang ya Pak ya di PJJ ini bagi guru-guru untuk meramu media pembelajaran apapun ya yang memang akhirnya tidak mati gaya lah istilahnya ya kalau anak-anak sekarang. Yang diharapkan begitu, nggak mati gaya. Cuma memang salah satu kendala itu juga penguasaan kita, tingkat literasi kita terhadap teknologi. Kalau dibuat survei itu dalam setiap sekolah dari rata-rata 40 guru dalam satu sekolah mungkin hanya sekitar 20-30 yang memang benar-benar menggunakan teknologi itu bagian dari hidupnya, terus menjalaninya dengan senang hati dan mengikuti perkembangannya gitu. Tapi yang sisanya kan ada resistensi, keengganan gitu. Belajarnya kan memang harus jadi fast learner juga ya Pak ya, dari posisi pribadi SDM-nya juga dengan kendala-kendala teknis yang ada ya. Nah ini bagaimana Bapak menyiasati pada saat kendala-kendala teknis ini terjadi di lapangan? Kalau di sekolah ketika kendala teknis terjadi, yang dilakukan adalah pendampingan. Jadi ketika kita punya 54 guru, kemudian ada yang kelihatannya enggan atau lambat dalam menerima apa istilahnya pengetahuan baru, entah aplikasi baru,
dilakukan pendampingan. Jadi tidak selesai dalam satu IHT atau lokakarya aja, tapi habis itu didampingi. Sehingga akhirnya meskipun pada saat dikenalkan itu susah menerima atau enggan untuk menerapkan, ketika didampingi mereka merasa oh iya mudah, oh Percaya iya ini. dirinya meningkat ya Pak ya. Nah, ketika mereka merasa bahwa itu sangat membantu, mempermudah tugasnya, akhirnya udah mau ikut ikut menggunakan gitu. Dan memang proses pendampingan ini sebetulnya tidak bisa istilahnya terputus ya Pak ya. Jadi terus gitu kan, harus terus konsisten keberlangsungannya ya. Iya ya. Yang harus dibangun itu memang relasi intrapersonal, bahwa belajar dari sesama teman, tahu usianya lebih tua, belajar yang lebih muda, itu inhibisi atau hambatan-hambatan ya, itu harus harus disingkirkan dulu, sehingga ya. nggak ada sungkan, nggak ada enggan, nggak ada gengsi, udah belajar aja. Yang muda-muda itu kalau teknologi kan kadang lebih cepat kita menguasainya. Lebih cepat, kan? Betul. Nah, itu yang harus apa istilahnya dibiasakan. Lebih open minded sepertinya ya Pak ya. That's right. Harus bisa open minded, harus bisa nggak usah senioritas itu. Dan jangan sungkan untuk mendapatkan belajar dari siswa juga sebetulnya ya Pak. Betul. Karena siswa kita juga luar biasa. Bener itu. Saya juga pernah ngalamin gitu, zamannya belum pandemi dulu. Untuk mengajar cerita itu kan anak-anak saya minta untuk membuat medianya. Ada yang buat wayangnya itu bagus banget ya, setelah dia pergunakan untuk dia bercerita, diminta aja, dimanfaatkan untuk berikutnya digunakan oleh guru di tahun berikutnya gitu ya. Senang juga sih siswa itu. Punya ya, senang biasanya kalau siswa. Iya. Ini ada beberapa nih yang dilihat luar biasa testimoninya dari rekan-rekan sesama literasi ya Pak ya, dari karya-karya yang sudah dijadikan buku nih. Bisa cerita sedikit Pak? Ya itu dia. Memang saya salah satu cara untuk membuat yang lain-lain itu terinspirasi adalah mengungkapkan perasaan mereka setelah berhasil membuat buku, gitu kan. Diungkapkan secara umum, jangan hanya kepada orang per orang. Kalau orang per orang nggak ada gunanya untuk apa istilahnya, untuk siar atau untuk publikasi kan begitu. Tapi ketika itu diumumkan secara umum, entah itu di Facebook atau di Instagram, orang yang membaca kan jadi pingin. Kadang mereka ini ada ngalami, cuman pesen 5 buku, setelah dia buat kesaksian begini, buat testimoni, teman-teman waktu dia sama-sama kuliah minta kiriman, mana bukunya, gua mau baca, mana saya minta gitu kan. Waduh, ujung-ujung ya sampai kehabisan stok mereka. Seperti itu. Tapi kalau nggak dipublikasikan, kan nggak tahu itu Pak Bu Erna buat buku, Bu Yuli buat buku, Pak Agung buat buku gitu. Setelah dibuat begini, jadi tambah orang yang melihat, tambah inspirasi itu makin lebih luas jangkauannya. Gitu. Itu motivasinya. Ini semangatnya lumayan ya, jadinya menggugah yang lain juga untuk bisa akhirnya tergerak ya untuk menulis ya Pak ya. Iya benar itu. Luar biasa. Ya. Nah untuk ini berceritanya dengan bukunya yang melalui donasi juga ya Pak ya. Iya. Jadi buku-buku yang sudah kita buat itu kan selalu mencetaknya lebih. Ketika saya diundang sebagai pemateri dalam workshop misalnya di gambar kiri itu, ya udah nanti ada main pakai Kahoot, siapa yang juara 1, 2, 3 saya kasih buku gitu. Begitu mereka dapat buku dibuka, kayaknya kami bisa Pak, gimana caranya nih? Ikut komunitas, baru mereka masuk komunitas gitu. Menambah ya Pak ya. Iya, untuk nambah anggota dengan begitu. Pas ada kegiatan saya diundang, setelah itu saya berbagi, mereka baca akhirnya ikut. Ini 3 kegiatan yang berbeda. Bisa cerita sedikit nih Pak tentang Aku dan Literasi. Itu dia. Saya punya moto itu, in God I trust, to His will I surrender. Ketika saya sudah menemukan passion saya bahwa literasi ini bisa membawa maju tingkat melek baca masyarakat, bisa membagikan hasil-hasil literasi untuk menambah koleksi bacaan di masyarakat, juga membantu guru-guru sesama tenaga pendidik yang ingin meningkatkan karirnya, itu
saya akan selalu berkarya segala hal yang berkaitan dengan literasi. Seperti di dalam foto itu kegiatannya adalah temu puisi se-Kalimantan Utara. Foto ini istimewa karena yang di samping saya itu adalah murid saya SMP. Menurut dia, ketika sekolah saya menginspirasi dia. Jadi pas ketemu di sini dia banyak cerita, Bapak dulu begini. Oh ya sudah, kalau gitu kita bikin foto bersama. Jadi ini antara guru dan murid yang beda usia puluhan tahun. Yang ini? Iya, ini murid saya, murid SMP. Oh. Sekarang udah sarjana ekonomi itu. Cuma dia ikut kegiatan literasi juga di Taman Bacaan Masyarakat. Jadi Bapak aktivis aktif dia. juga di TBM ya? Saya nggak punya TBM, tapi anggota-anggota saya itu irisan dari beberapa TBM di Kalimantan Utara. Anggota saya itu ikut di KMGKA, ikut di TBM, ikut di komunitas lisan, ikut di forum guru tanpa batas. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kadang-kadang ketemunya itu lagi. Betul-betul. Jadi saling terikat ya satu sama lain, jadinya beririsan ya. Iya, banyak yang saling beririsan. Dia ada di sana anggota biasa, di sini pengurus, dia di sana aktivis, di sana relawan gitu. Yang paling baru ditarakan kan ada relawan baca. Target apa nih Pak ke depan untuk komunitas yang Bapak bangun? Yang pertama saya ingin teman-teman bisa menyadari bahwa literasi itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendapatkan pengetahuan yang masuk ke dalam memori kita, tetapi pengetahuan itu harus dituangkan kembali dalam bentuk buku, dalam bentuk karya, sehingga sifatnya akan abadi. Apa yang sudah kita pelajari kalau tidak kita tuangkan dalam buku, tidak akan diingat lagi. Betul. Kata Pramudia Anantatur itu kan menulis buku itu adalah kehidupan karya kehidupan yang membuat menuju pada keabadian. Artinya orang yang sudah meninggal pun bukunya masih diingat-ingat begitu. Dan itu bukunya masih ada. Bisa berumur panjang ya karena menulis. Benar. Iya, gitu. Jadi artefaknya masih ada, orangnya nggak ada. Ya, Kadang manfaatnya tetap ditebar ya Pak ya. Benar. Itulah yang saya harapkan dari komunitas saya itu. Sebagai kata-kata terakhir nih, karena kita sudah di ujung waktu ya Pak ya, tak terasa. Iya. 3 kata untuk pejuang literasi. Tetap berkarya di segala suasana. Luar biasa. Lebih dari 3 kata ya, tetap berkarya di segala suasana. Mau pandemi mau enggak, karya terus jalan. Tetap berjalan ya. Iya. Tidak gabut kayak anak-anak sekarang. Ya, nggak semua juga anak-anak gabut kok. Banyak yang mereka berkreasi bikin konten-konten. Nah, itu dia. Ya. Bapak terima kasih sekali sudah hadir di sini. Sama-sama Mbak Yanti, terima kasih juga sudah diundang. Nanti saya segera ingin mengikuti apa sih isinya Edu Kreasi itu. Akan saya like semua yang ada di sana. Terima kasih sekali Bapak, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan bisa hadir di sini. Semoga bisa saling menginspirasi dengan segala pengalaman yang sudah diraih dan berkesempatan hadir juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sahabat Edu, demikianlah kita ngobrol bersama pejuang literasi yang luar biasa. Semoga segala pengalaman beliau yang sudah tadi disampaikan dengan hangat, berbagai pengalaman bisa menginspirasi kita semua. Tantangan menghadang, pejuang melanglang.